Tilo dua hiji hayu podcast ukis haha. Bersama Kamaludin sang pemain bola dan Coach Jonar sang pelatih ternama. Kamaludin kemarin ya lagi viral masuk koran gitu. Gimana tanggapannya tuh masuk koran? Gimana ya? Seneng nggak? Senang bos. Oke. Senang saya mah. Cuman gak ada cumanya sih. Senang aja. tapi kan di koran itu ya ada wawancara gitu ya harusnya. Nah. Kemarin diwawancara nggak sih? Wawancara. Katanya Kamaludin itu pemain serba bisa, pemain calon masa depan, parompong muda. Amin bos. Gimana bah komentarnya bah? Kamaludin ya? Kamaludin dan koran itu. Surat kabar ya menurut saya bagus gitu ya. Jadi bisa mengangkat moral si pemain tersebut. Mentalitas juga sama gitu ya. Motivasi ini sih seperti itu untuk motivasi ya. Buat para pemain muda untuk mengikuti jejak Kamaludin gitu. Nah itu. Jadi sebetulnya nanti di surat kabar juga bukan Kamaludin aja, pemain-pemain yang lain juga berhak malahan bisa lebih di entertainnya bisa lebih dari surat kabar gitu. Di era modern sekarang gitu. Semoga bisa masuk ke media-media yang lain gitu lah ya. Kurang lebih seperti itu. Media-media yang lebih besar dari surat kabar yang kemarin gitu kan ya. Bagus. Jadi Kamaludin ini kan mantan pernah di Persib ya, terus terakhir di Serang Jaya juga. Gimana sih perjalanan dari kecil gitu kan, yang ada susahnya nggak sih? Pasti ya. Pasti. Gimana sih susahnya menghadapi rintangan-rintangan itu sampai bisa sekarang main di Serang Jaya ya, Liga 3 ya? Gimana sih itu caranya? Ya intinya harus yakin, terus berlatih, dan jangan lupa berdoa lah intinya. Beribadah, berdoa dan berusaha itu harus nomor 1 ya. Iya. Pasti. Jadi gimana nih Bah nih? Menurut Abah nih perjalanan Kamal itu kan Abah yang paling tahu lah nih. Menurut Abah itu bakalan sukses apa sih? Kalau dari kacamata pelatih, jadi semua itu ada proses. Ya. Jadi yang namanya proses itu tidak selalu manis. Ya. Jadi cuman itu kan bumbunya proses. Ya harapannya yang manis-manis. Pasti. Kan gitu. Ujungnya harus yang manis. Harus manis, endingnya harus ke sana. Cuman kan ini konteksnya prosesnya. Perjalanan seorang Kamal itu memang lika-liku ya, banyak susah senangnya. Sampai dulu ingat 2019 awal ya kalau nggak salah, pas ikut seleksi di Surabaya kan. Di Surabaya. Jadi dia pernah ikut seleksi di Surabaya. Buat klub? Perseru-seru ya 19. Ya dari situ ya itulah mungkin salah satu perjalanan bermain tingkat sulitnya, karena menurut saya pribadi sebagai pelatihnya dia saat ini kan itu ya. Jadi ada persekian bisa dikatakan 90 derajat psikologis pemain tersebut jatuh. Pasti. Ketika ditolak pasti jatuh kan? Ya, itu semua pemain bisa terjadi. Lumrah. Nah, itu termasuk ke pemain kita ya, Kamal, dan mudah-mudahan saya harapannya ketemu yang lain juga dari pelajaran rekannya ya, dari pelajaran Kamal itu harus cara menilainya sederhana, dalam artian jangan diartikan itu sebuah problem. Justru awalnya kesuksesan yang dikatakan tadi bisa main di Serang, sama main di tim yang lainnya itu pintunya dari situ. Dari kepahitan, dari kemanisan gitu kan ya. Tapi kalau prediksi Abah nih sebagai pelatih sampai mana sih Kamaludin nantinya? Kalau prediksi untuk keberhasilan pemain ya, kita kan bukan insan penelitian ya. Jadi jangan salah persepsi bahwa kalau untuk permainan mungkin pelatih bisa, tapi kalau untuk keberhasilan sendiri pemain itu bahkan bukan prediksi tapi tingkat keyakinan dari pemain tersebut. Ada air putih nggak ini? Ya maaf ya. Oh nanti kita sediain air putih kita obrolan inilah. Kalau Kamaludin nih cita-cita tertinggi main di mana? Persija. Ya. Kenapa nggak Persib? Orang Bandung ya. Padahal orang Bandung. Gimana ya?
suatu kebanggaan bisa memperkuat ibu kota. Tapi Satu. Terus sana juga ada idola saya Bambang Pamungkas, BP. BP. Terus kenapa pengen main Persija? Kayaknya dari kecil sih. Oh, emang dari kecilnya cita-cita main di Persija gitu. Heeh. Padahal orang Bandung nih. Sama yang kayak yang kemarin nih. Orang Bandung tapi nggak mau main di Persib gitu kan. Ya, Mau bukan- mah mau sih, bukan cuman- nggak mau, Cuman pilihannya ke Persija gitu. lebih tertantang untuk Lebih kesana. Emang sih kalau orang Bandung atau orang manapun main di luar kota itu emang keinginannya pribadi gitu kan. Tapi nanti akan balik lagi Iya. ke Suatu tim. saat pasti. Itu. Jadi menurut Abah nih, pandangan untuk seorang pemain tuh harus bagaimana sih? Kalau bisa apresiasi ya bahasanya untuk seorang pemain. Jadi kan saya memang tidak membatasi ke satu klub. Termasuk tadi yang dikatakan main di Persib, walaupun masyarakat Jawa Barat itu secara histori, secara cita-cita keinginan Pasti pasti main Persib. inginnya main di sana. Pasti. Cuman ini sepak bola. Sepak bola itu salah satu bidang olahraga yang menurut saya memang mendunia ya. Harapan malah kalau harapan saya ya pengennya bisa main di luar negeri. Amin, amin. Mungkin saat ini memang karena ada hak seorang pemain menentukan hasilnya di mana pun ya, gue rasa itu sangat bagus. Jadi apa yang dikatakan tadi tantangan ya itulah bagian dari spirit sih dari pemain biar meningkat dari sisi latihannya. Tapi tanda kutip itu jangan sampai salah hati, apalagi misalnya bola di Indonesia. Jawa Barat Iya. khususnya di kota Bandung, bukan membenci Klub Persib. klub Persib, Bukan. kan gitu ya. Jadi gue rasa itu sepak bola itu sekarang di era modern ya memang global luas. Apalagi profesional gitu kan. Iya, bicara ke sana ya profesional iya. Kalau profesional kan mau main di mana pun harus terima gitu tantangannya. Cuma kadang-kadang tingkat profesional di amatir kayak kita gitu ya, tim daerah kayak seperti kita. Jadi pengertian profesional di sana mereka pemain lebih ke nilai uangnya aja. Finansial. Finansial. Jadi bukan secara proses profesionalnya. Contoh indisipliner, mengikuti aturan yang ada gitu kan dari klub. dari asosiasinya kan gitu. Jadi mereka saya lihat apakah memang tidak tahu mereka apakah memang karakternya memang seperti itu gitu. Satu itu. Jadi masih banyak tahapan yang mesti para pelatih harus dikasih tahu yang namanya profesional dari tingkat amatirnya dulu gitu. Dan apa nanti yang namanya finansial itu kan bakal bicara sendiri dengan nilai jual Pasti. kinerja si pemain Dengan tersebut. kerja keras pasti finansial pun dapat gitu kan. Insya Allah seperti itu. Jadi prediksinya kalau ada pemain yang gitu nih, apakah akan sukses kah? Apakah akan stop di jalan gitu? Kita mengenal hukum kausalita. Apa itu hukum kausalita? Itu hukum sebab. Sebab akibat. Ya. Jadi kalau kita pakai hukum kausalita itu nggak bakal berhasil. Berarti dia seorang pemain itu melanggar aturan dari sebuah yang namanya proses. Tapi kalau misalkan kita pakai hukum ilahiyah, tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ya. Kan gitu. Cuma di sini ada perbedaan bahwa ini sepak bola. Jadi kita tidak bisa bermimpi untuk berhasil, tapi kita harus bekerja biar terwujud impiannya itu. Biasa. Emang kadang apalagi di sepak bola amatir gini ya banyak banget gitu kan, banyak banget pemain yang indisipliner gitu. Cuman ya balik lagi ke karakter pribadi itu mah ya. Tapi Salah satu saya juga kan sebagai pelatih tidak menyalahkan mutlak pemainnya, karena itu bicaranya tatanan dari kepelatihan juga. Cuman mungkin ya ini yang saya alami dan belum saya alami. Jadi ada keterbatasan sumber ilmu untuk ke sana, dalam artian kita agak minim ya berdiskusi dengan orang-orang spesial di bidangnya, ahli-ahli psikolog kan gitu ya. Kan itu urusannya penjiwaan. menarik nih berbicara psikolog gitu kan. Kenapa sih kalau pemain bola nih dari kecil
bakal banyak rintangannya, oke lah banyak rintangannya. Tapi ketika mengenal pergaulan bebas nih, kenapa sih selalu berhenti gitu kan? Emang itu apakah emang dari lingkungan atau dari diri pribadinya nggak mutlak ingin menjadi pemain bola gitu? Semuanya kita diawali dengan niat ya. Iya. Tapi dalam proses perjalanan niatnya itu mungkin ya dia bisa rubah si anak di usia remaja, biasanya di usia remaja. Di usia remaja, SMP, SMA. Ya, dia akan rubah kepribadiannya. Kan gitu. Jadi itu kan dampak dari sebuah pertumbuhan diri manusia. Dan itu memang lumrah di luar sepak bola juga bisa terjadi. Karena tidak saya pribadi, pengalaman saya pribadi tidak sedikit ya, dia mengenal bolanya di usia transisi itu. Gitu kan. Cuman efek jeleknya ya agak keterlambatan untuk berhasil, dalam artian banyak materi-materi di usia dirinya yang hilang. Gitu kan. Secara ilmu medis ya, ilmu kesehatan, bahwa memang itu memang ada faktor dari biologis juga ya, libido seseorang yang bisa menentukan. Karena yang bahasa Sundanya ya, bahasa Jermannya beger kan gitu. Beger. Gitu. Iya ada cewek gitu. Nah, itu kan terjadi. Bisa terjadi gitu. Nah, cuman di sini terkadang ada kelemahan dari seorang mungkin pengurus pelatih, terutama pelatih, tingkat pendekatan sama pemain untuk menjelaskan bahwa kamu tuh ingat ini masalah di kalian. Kurang sedikit pelatih untuk menjabarkan pada sana. Gitu. Akhirnya ya tadi teh Berhenti di tengah jalan. Sunda, bos. Oh iya, santai. Bisa, ya bener. Aku langsung Sunda. Umat gitu, dapet. Ya kita pelatih gitu. Pelatih, ya. Jadi si perjalanan pemain itu kandas sih Di tengah jalan. kan gitu ya. Tapi itu sebuah persoalan ya, bukan sebuah problem. Jadi memang yang namanya persoalan itu ya harus dibereskan, Dipecahkan. gitu. Cari solusinya sampai kemana gitu. Soalnya banyak banget gitu kan misalkan dari kecil pas udah SMP nih males apalagi udah SMA gitu kan udah tahu cewek gitu. Tapi saya sempat baca mungkin dari sisi ilmu kepelatihan bisa dikatakan rasa puas di dalam diri si anak tersebut. Udah merasa puas. Jadi ya namanya manusia itu kan beberapa sifat dari diri mereka juga kan. Ada yang cepat puas, ada yang merasa lapar berurusan gitu ya, untuk segala bidang gitu. Kebanyakan itu kalau dari usia dininya dia startnya lebih awal, maka dari sisi kepelatihan ada apa ya, usia berapa kita harus belajar main bolanya, masuk di SSB-nya gitu kan. Jadi udah ada sih sebetulnya antisipasi ke arah sana. Gitu. Mungkin banyak kasus timing memasukkannya si anak ke salah satu SSB yang kurang tepat, rasa itu. Kadang umur juga menentukan itu. Oh iya. Umur memasukkan si anak ke SSB itu kan. Iya. Jadi dengan berkembangnya sepak bola sekarang, dari mulai usianya dan ilmunya itu harus disesuaikan. Contoh kecil, kita punya program latihan usia 15 misalkan gitu kan ya. Jadi jangan sampai dikasih ke usia yang baru masuk. Itu emang kebanyakan pelatih itu kayak gitu kan. Masa udah kecil gitu udah divisi keras gitu. Nanti kan malah kabur sendiri gitu. Benar. Merasa jenuh. Bosan itu. Banyak itu. Mungkin itu kan kita ya tidak menyalahkan juga. Karena disinilah PSSI menerapkan bahwa melatih itu harus punya lisensi ya. Jadi dia bisa menentukan arah sana. Kan dari sumber ilmu lisensi dia itu kejawab semua. Jawab. Ya. Jadi, Jadi Kamaludin nih menarik nih bahas yang barusan ya. Jadi Kamal pernah nggak sih ada di posisi ingin berhenti main bola gitu kan? Pernah. Karena apa dan kapan gitu? Ya itu tadi yang pas ke Surabaya. Oh, jadi down gitu. Serius Sampai itu? segitunya. Sampai mau berhenti sepak bola? Mikir ke sana. Pas saya harus berhenti gitu main bola. Berarti niat kamu masih di sepak bola gitu? Ya, tapi ya saya meyakini akan hal apa ya? Saya yakin akan bisa sukses di sepak bola. Amin. Kalau misalkan masalah pergaulan atau masalah lingkungan, masalah cewek gitu kan pernah nggak sih? Pernah membujuk Anda gitu berhenti untuk sepak bola? Kalau itu sih nggak pernah. Nggak pernah. Kalau gue pernah sih, ini pengalaman gitu. Ya ada gara-gara cewek gitu kan, gara-gara cewek nih
nggak boleh seleksi ikut ke sini ya harus di Bandung aja gitu. Oh. Jadi nggak mau LDR gitu. Iya. Nah itu bisa juga kan menghambat kita Ya, untuk pasti. maju ke depannya gitu. Emang ya cewek itu sejahat itu. Ya tergantung kitanya sih. Tergantung kitanya ya. Emang niatnya gitu ya. Kalau kita niatnya sudah apa? Yakin gitu bulat. Ya hal seperti itu nggak perlu dipikirkan. Nggak perlu terlalu lebih-lebihkan. Bener juga sih. Jadi sekarang menurut Abah nih pemain yang buruk itu yang gimana sih? Ya dari misalkan dari indisipliner ya udah selesai, udah dibahas tadi ya. Mengkritisi pemain yang buruk itu kayak gimana sih? Setiap pelatih, kurasa dimanapun ya punya style masing-masing, Pasti ya. punya keinginan masing-masing dan punya selera masing-masing. Itu harus dicatat pasti itu. Kan itu bakal berdampak ke apa ya, permainan dan lain-lain. Nah maksud saya, setiap pelatih punya selera. Saya bisa dikatakan orang yang paling tidak suka dalam diri pemain itu mengingkari niatnya. Kan itu. Karena saya tahu bahwa keberhasilan itu awalnya dari sebuah niat. Dan niat pasti. Dan dari niat itu kan bisa diaplikasikan dengan sikapnya. Ya kan gitu. Ini banyak gitu. Misalkan kemarin siap, sekarang enggak. Hancurkan program pelatih. Itu yang sering terjadi. Makanya saya pingin itu menyadarkan bahwa para pemain khususnya di masa-masa istilahnya mengenal sebuah profesional, bisa pribadinya aja dulu harus tahu dulu. Gitu. Cuman karena mungkin kembali ke masa transisinya ya, jadi setiap pemain di usia seperti itu ada muncullah sifat yang namanya egoisentris, egois gitu ya. Akhirnya dia lupa dengan tatanan yang dari awal kita lihat. Rasa itu. Kalau dari Kamal nih, sudut pandang Kamal, Ya. pelatih yang nggak disuka itu yang kayak gimana sih? Ya, suka ngasih materi fisik. Kayaknya itu semua pemain ya. Itu rata-rata. Yang nggak bisa merangkul pemain sih, menurut saya. Jadi memikirkan diri sendiri Ya. gitu ya. Nggak bisa nyatuin pemain bola kan ada banyak kan, 11 ke 11-an. 11. Tapi yang nggak bisa merangkul, nggak bisa menyatukan tim, Itu kan banyak kan. banyak sih. Kurasa ya. Ya banyak. Berarti ya kayak gitu. Ya bukan di liga amatir aja, di liga profesional pun banyak kan. Misalkan pemain bagus nih, misalnya sekelas Persib ini pemain bintang-bintang juga semua. Kalau pelatihnya nggak bisa merangkul Bisa kan, meracik. ya udah gitu kan. Jadi pernah kan Persib di waktu tahun berapa sih itu? Yang Matsunaga, Rafael Maitimo, wah, katanya golden emas gitu. Ya. Makanya Sien. Ketika pelatihnya tidak bisa merangkul, ya udah hancur aja gitu kan. Nggak bisa menyatukan. Yang bisa menyatukan gitu. Oke. Program dan tujuan kedepannya apa sih, Bah, sebagai pelatih nih untuk para pemainnya? Untuk program di 2020 ya, memang dengan pasca pandemi ya sedikit banyaknya ya agak terganggu juga dari sisi persiapannya. Secara otomatis buat saya sekarang memang agak dilema juga karena kita berlatih pemain itu untuk menampilkan hasil dari latihan mereka. Cuman di sini kita ya masih menunggu ya agenda dari PSSI ya, dari Askab Bandung Barat. Dalam artian di sini ada agendanya, programnya kita mempersiapkan yang senior untuk mempertahankan gelar di intern. Amin. Ya, dan kedua kita harus ya program saya memang harus lebih banyak lagi pemain yang main di Liga Tilu ya, Liga 2 kita harapkan ke sana. Ya kita yang belum ke Liga 1 lah. Liga Tilu aja dulu. Itu terlepas mau di daerah tersebut, misalkan mau membela di Bandung Barat, mau di luar Bandung Barat ya silakan. Cuman itu kan bagian dari program saya buat tahun sekarang dan ke depan. Tahun sekarang dan ke depannya. Dan itu ya. Semoga selesai pandemik ini bisa tercapai semua Amin. cita-citaan. Kalau dari Kamal nih, gimana tujuan ke depannya? Tujuan kedepannya bisa main di liga yang lebih baik lah. Maksudnya ke Liga 2. Ke Liga 2, naik tahap gitu lah ya. Naik. Nah, Terus? ya semoga pandemi ini segera berakhir lah. Ya. Udah capek. Gak ada latihan di tim.
Pas latihan sendiri aja gitu. terus jenuh. Tapi yakin itu latihan sendiri. Nggak cuma video gitu. Yakin lah. Pak, menarik nih bahas pandemi gitu kan. Jadi kan ada new normal sepak bola nih. Menurut pandangan kalian berdua gimana sih itu? Saya dulu ya. Iya, boleh. New normal sepak bola. New normal sepak bola. Berarti itu hal yang baru dalam sepak bola gitu ya. Ya mudah sih sebetulnya mah, karena di situ ada badannya ya, kita tinggal ikuti aturan yang ada, kayak ada dianjurkan protokol kesehatan. Cuman sampai saat ini saya masih kurang tahu persis bentuk di kita ya, belajar sama di luar negeri kan gitu ya, sangat-sangat istilahnya profesional. Kalau di kita ya masih hanya mungkin sifat yang memperkenalkan, tapi ya dari konteks di situ kita ya tinggal menjalankan karena udah tahu lah protokol kesehatan di sana. Mungkin jangan terlalu berkumpul yang tidak jelas ya, maksudnya berkumpul di sana, makanya saya agak susah juga karena sepak bola itu memang tempatnya untuk berkumpul. Iya, apalagi sepak bola kan kotak fisik gitu. Beda sama voli gitu, badminton, ya, tenis gitu. Emang kan berhubungannya dengan kotak fisik gitu. Yang jadi sulit saya awal sebelum bertanding, sebelum masuk ke lapangan, di situ kan kita harus ada briefing dulu. Itu yang paling sulit. Sedangkan di sana tidak boleh berkumpul. Satu sisi kan itu, kalau mungkin untuk pemakaian masker ya sebelum bertanding kita tidak kesulitan, tapi kalau untuk physical distancing itu ya memang Di situ iya, soalnya kan kontak fisik itu kan physical distancing kan jaga jarak fisik itu. Karena saya ngambil sikap untuk kendala yang tadi, kita percayakan dulu ke pemain bahwa pemain kita dilatih, kita bisa ngasih strategi sebelum misalkan di rumahnya dulu kan gitu. Ya lewat media HP ya apa kan gitu bisa. Jadi begitu datang ke lapangan meminimalisir minimal durasinya aja. Tapi berkumpul tetap itu ya, tinggal kita umumin lah gitu iya. ya. Jadi nggak harus ada komunikasi lebih dekat ya, umumin misalkan 11 pemain ini harus turun, yang lapis duanya misalkan cadangannya ini tinggal gitu aja, tapi nggak ada briefing khusus gitu ya gitu kan. Jadi kita briefingnya bisa di luar gitu. Kalau menurut Kamal nih gimana nih menghadapi new normal sepak bola nih? Kalau saya sebagai pemain sih nggak bisa terlalu banyak komentar. Yang penting ikutin protokol pemerintah, ya, aturannya gitu, mengikuti ikutin aturan aja. Ya, tapi Ya, aneh gimana nggak tuh? sih? Aneh nggak sih? Ya aneh sih sebenarnya. Ya, tapi mau gimana lagi dah. Udah dari atasnya, bukan dari Iya. pemerintah, dari pipanya langsung. Dari WHO mungkin ya udah seperti itu gitu kan. Ya, kita mah harus terima aja gitu. Apalagi Ikutin aja. sebagai pemain amatir gini ya. Apalagi profesional gitu kan, susah. Jadi terakhir lah. Persiapan untuk kedepannya apa sih? Apakah akan ada latihan lagi atau uji coba gitu? Ya untuk bulan sekarang kita ya, saya udah mempersiapkan uji coba ya. Uji coba walaupun dengan program latihan yang sifatnya belum kumpul semua. Jadi mereka lebih ke latihan pribadi kan gitu ya. Jadi saya kasih teori materinya. Materi. Nah, dengan agenda uji coba di sana justru kita ingin melihat mengaplikasikan dari hasil latihan sendiri-sendirinya. Dari situ bisa kelihatan. Bisa kelihatan. Ya, kekurangan dan kelebihannya itu, Pak. Jauhnya lagi ya harus ada latihan bareng juga. Harus ada ya. Harus ada ya, makanya tadi kan kita menunggu ke situasi yang benar-benar bukan new normal tapi normal yang new kan. Normal yang baru kan. Gitu. Berasa itu. Segitu. Emang ada tambahan? Oke, thanks you buat kalian berdua. Semoga kita sehat selalu, tetap stay safe, stay home, dan stay with me ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain. 3, 2, 1. Hayu podcast Ukis.